Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai pelajaran kita, kitab pelajaran nahwu, ya, pelajarannya nahwu, kitabnya At-Tuhfah Al-Washabiyah, karannya Imam Abu Abdillah, yaitu Sabit bin Ahmad atau Ahmad bin Sabit Al-Washabi ya. Beliau ya adalah ulama yang sangat terkenal sekali dalam ilmu nahwu ya. Beliau mensyarah kitab ini dari Matan al-Jurumiyah, karyanya Ibnul Ajurrum atau Ibnul Ajurum. Ditulis oleh Imam Ahmad bin Sabit Al-Washabi. Ahmad bin Sabit Al-Washabi. Oke. Tahun 1430. Ya, jadi kurang lebih sekitar 17 tahun yang lalu ya. Oke. Kita akan membahasnya pada bab pertama tentang ta'riful kalam. Oke. Bagi yang punya bukunya ya, dibuka halaman 14 ataupun ngikutin dari PDF kitab ini yang saya akan jelaskan. Baik, ta'riful kalam. Yang pertama, qala musannifu rahimahullah, al-musannif ini penulisnya yaitu matanya itu sendiri yang ditulis oleh Ibnu Al-Jurram. Oke. Beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu wal lafdzul murakkab. Al-kalam wal lafdzul murakkab. Al-mufidu bil wat'i. Yang kalam itu adalah al-lafdzul murakkabu, yaitu pertama dia syaratnya itu harus lafaz, yaitu bukan isyarat atau bukan juga kitabah. Bukan isyarah atau kitabah. Nanti kita akan bahas di syarahnya. Dan murakkab, harus murakkab, yaitu bukan mufrad ya, bukan mufrad, yaitu murakkab. Tersusun dari minimal 2 buah kata. Al-mufid yang ketiga, yang keempat bil wat'i. Yang ketiga tadi mufid itu harus memberikan faedah sempurna. Yang keempat itu harus perkataan berbahasa Arab, yang mana orang Arab menggunakannya. Baik, beliau mengatakan di sini, aku wabillahi taufik, dan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan taufiknya. Bada al-musannifu rahimahullah taala, Syekh Ahmad bin Sabit mengatakan ya, musannif memulai tulisannya dengan bismillah. Al-qaul bi annaha min kalamihi. Dari pendapat bahwasanya itu adalah berkat dari musannif sendiri, dari Ibnu Al-Jurrum ya. Iktidaan bil kitabil azizi wa ta'asyan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi muqatabatihi. Oke. Ya, karena beliau mencontoh dari kitab Al-Qur'an yang mulai ya seluruh suratnya dengan bismillah kecuali At-Taubah ya, kecuali At-Taubah. Oke, begitu pula dengan meniru Rasulullah SAW, ta'asyan dengan Nabi SAW pada penulisan beliau ataupun pada surat-surat beliau kepada pejabatnya, kepada gubernurnya, kepada juga raja-raja ya di luar Arab sana. Oke, berikutnya kita bahas al-kalam. Al-kalamu indan nahwiyin. Kalam itu di sisi para ahli nahwu wa majtama'a fihi arba'atu umur. Yang mencakup di dalamnya ada 4 buah perkara atau syaratnya disebut sebuah kalam. Yang pertama, an yakuna lafdhan, harus dia lafaz. Asani an yakuna murakkaban, asalisu an yakuna mufidan, ar-rabi'u an yakuna mawdu'an ay bil wadil arabi. Ya, pertama harus lafaz, kedua dia harus murakkab, ketiga harus dia mufid, yang keempat harus perkataan orang Arab. Yang pertama, makna lafaz as-sautul mustamil ala ba'dil hurufil hijaiyah. Dia adalah perkataan suara yang dia mencakup ya, tersusun di dalamnya beberapa huruf hijaiyah, Allati awaluhal alif wa akhiruha al-ya. Yang dimulai dari alif sampai ya. Ada 28 atau 29 khilaf di antara ulama ahlu tajwid atau ahlu nahwu juga. Dzalika annahu Zaid fa innahu lafad. Zaid ini lafad ya. Lianau sautun mustamil ala ba'dil hurufil hijaiyah wa ya zai wal ya wa dal. Ya, karena Zaid ini disusun dari 3 buah huruf zai, ya, dal. Ya, itu ya.
Zai ya dal. Oke. Fa kharaja bil lafadz, maka keluar dari lafadz ini ya, al isyarah wal kitabah. Isyarat maupun tulisan. Wa nahwuhuma mimma laisa bil lafadz. Dan selainnya yang semisal dengan isyarat atau kitabah yang bukan dinamakan lafadz. Falu sama kalam in maka bukan dinamakan kalam. Ya. Makna murakkab sekarang. Murakkab itu apa? Ma turukiba min kalimatain aw aksar. Ya, apa yang disusun dari dua buah kata ataupun lebih. Namu safara Muhammadun di sini dua buah kata safara fi'lun. Oke, saya tuliskan di sini. Apa? Safara itu fi'lun, Muhammadun itu isim. Ya, disusun dari fi'il dan isim. Itu ya. Maksudnya murakkab itu tersusun dari dua buah kata. Kalau di sini tiga, ya, di sini semua isim. Ilmu isim, khairu isim, ijarah juga isim. Maka ini dinamakan murakkab, bukan mufrad. Adapun di sini ada taklik ya. Kita baca catatan kaki. Qala al-alamatu Ubaidu Rabbihi. Berkata al-alama Ubaid Rabbihi, namanya Muhammad Asy-Shinqiti, fi mandumatihi dalam mandumahnya alal ajurmiyah, pada matan al-Jurmiyah mengatakan ini ya, innal kalama indana faltastami' lahtun murakkabun mufidun qad wudi'. Ini kalam di sisi para ahli nahwu ya, maka dengarkanlah dia adalah satu lafaz, dua murakkab, aduh. Yang ketiga mufid, yang keempat qad wudi', maksudnya apa tadi? Yaitu perkataan orang Arab. Ya, ini bisa dihafalkan ya. Innal kalama indana faltastami' lafdhun murakkabun mufidun qad wudi'. Oke, itu ya, diulang-ulang. Bisa dibaca ya, dibaca. Oke. Fal misal awal, maka contoh pertama, lafdhun murakkabun min kalimataini. Oke, contohnya safara wasanya Muhammad tadi ya, safar Muhammad itu dia tersusun dua buah kata. Yang kedua, asani murakkabun min salasi ahad kalimat. Ada tiga buah kata yang disusunnya. Pertama tadi ilm, khairu, tijaratin, kan tiga. Nah, itu yang maksudnya. Fakhraja bil murakkabi al mufrad, maka keluar dari kaidah ini murakkab yaitu dia mufrad, contohnya Zaid, maka bukan murakkab ya. Fala yuqalu lahu kalamun inda nuhat, maka tidak dinamakan kalam. Yang berikutnya maknal mufid. Apa itu mufid? Mafadat faidatan tamatan yasunu sukutul mutakallimi 'alaiha. Yang memberikan faedah sempurna. Yang mana seorang yang berkata-kata dengan lafaz tersebut ya, maka sudah baik ketika dia berhenti di situ. Ketika berhenti di situ dia sudah baik dan seorang mendengarnya nanti tidak butuh kepada perkataan lainnya. Bihaitsu la yabqa sami'u muntadiran li syai'in akhar. Yang mana seorang yang mendengarnya tidak butuh pada selainnya. Nahu hadara Zaid, ya hadara Zaid yang kita artikan Zaid telah datang. Maka tidak butuh kepada kata lainnya. Oke. Fahadal kalam mufid, maka kalam ini mufid, memberikan faedah sempurna. Lianu afada faedah tamatan, karena dia memberikan faedah sempurna. Yahsunu sukutul mutakallimi 'alaiha. Yang mana seorang yang berkata itu dia sudah baik ketika dia berhenti pada lafaz tersebut. Wayal ikhbar bihuduri Zaid, itu adalah pengabaran bahwasanya Zaid sudah datang. Datangnya Zaid. Fa inna sami'a idza sami'a dzalika la yantadiru syai'an akhar, maka seorang yang mendengar tidak butuh kepada lainnya, yaitu dia tidak menunggu kata yang lainnya. Wa ya'udu, atau di sini harusnya yu'adu ya. Wa yu'adu sukutu hasanan, maka ya berhentinya dia, diamnya dia pada kata tersebut sudah dianggap baik. Fakhara bil mufid, maka keluar dari kaidah yang tadi mufid, yaitu ghairul mufid, ya tidak memberikan faedah yang sempurna. Contohnya Abdullah. Di sini meskipun dia tersusun dari dua kata, abdun, ya satu, Allah juga satu, ya satu kata, dia tidak memberikan faedah yang sempurna karena masih menunggu perkataan lainnya. Kan Abdullah, kenapa Abdullah? Siapa dia? Ngapain? Bagaimana dia? Kan masih seperti itu ya. Jadi tidak memberikan faedah yang sempurna. Begitu pula Zaid yang terdiri dari satu buah
kata. Ataupun ini ya wa in qama Zaidun, itu juga meskipun ada 3 buah kata yang menyusun dari kalimat ini, dia belum memberikan faedah yang sempurna karena di sini ada harfu syart di sini. Ya, karena ada syarat di sini. Dan syarat ini butuh kepada jawab syarat ya nanti ya. Di sini masih kita artikan ya wa in qama Zaidun adalah jika Zaid sudah berdiri, nah, maka butuh kepada kata lainnya. Meskipun terdiri dari 3 buah kata, tapi tidak memberikan faedah yang sempurna. Begitu maksudnya ya. Jadi butuh jawab syarat. Kenapa? Kalau Zaid berdiri kenapa? Harus ngapain? Jawabnya apa? Gitu ya. Baik, wa nahwu dzalika mimma la faidata fi, dan contoh lainnya yang mana tidak memberikan faedah yang sempurna. Makna yang keempat, makna al-wad'il arabi ya, perkataan orang Arab ya. Antakunal alfadu allati natakallamu biha, harusnya lafaz-lafaz yang kita berkata dengannya minal alfadil lati wad'at hal arabu, dari kata-kata lafaz-lafaz yang digunakan oleh orang Arab ya, untuk berkata maksudnya. Lidalalati ala ma'nan minal ma'ani, untuk menunjukkan sebuah makna dari makna-makna yang ada. Contohnya koma. Koma di sini adalah bahasa Arab fi'il yang berarti telah berdiri ya. Masalan fa innahu lafdzun arabiyyun jalatul arabu dalan ala makna. Iya, karena digunakan oleh orang Arab untuk menunjukkan sebuah makna, yaitu wahwal qiyamu fi zamanil madhi. Itu adalah makna berdirinya seseorang pada zaman yang telah lampau. Contohnya mislu Zaid fa innahu lafdzun arabiyyun jalatul arabu dalan ala ma'nan wa huwa dzat allati wudi'a 'alaiha lafdzu Zaid. Yang menunjukkan lafaz Zaid ini adalah dia adalah zat yang mana digunakan untuk menamai seseorang. Nah, atau ini ya, maaf ya, Zaid ini digunakan untuk menamai seseorang gitu ya. Bentar sayang. Iya, Bapak lagi apa ini? Lihat. Bapak lagi apa? Nah. Oke. Fa idza qulta qama Zaidun. Idza qulta qama Zaidun. Jika kamu mengatakan qama Zaidun, Zaid telah berdiri. Kunta qad ista'malta kalaman arabiyyan ista'malathul arabu fi kalamiha. Kamu sudah menggunakan ya, melafadzkan lafaz Arabiyah yang mana digunakan orang Arab untuk berkata-kata. Oke, seperti itu ya contohnya. Jadi bukan bahasa selain Arab. Fa kharaja bil wadil arabi kalamul ajam, maka keluar dari kaidah ini perkataan orang Arab yaitu perkataan orang selain Arab, misalnya ka Turki wal Barbari wa nawihima, yaitu selainnya jadi orang Turki misalnya, Barbar, bahasa Inggris ya, itu bukan dinamakan kalam maksudnya nanti ya, bukan perkataan orang Arab. Falyuqal lahu kalam indan nuhat, maka bukan dinamakan kalam di sisi ahlu nahwi. Sudah maghrib. Nah, kita nggak apa, kita selesaikan sedikit lagi. Oke. Misal kalamil al-jami'i lil umuri al-arba'ati qauluka. Jadi contoh sebuah kalam yang menjamak 4 buah perkara tadi, 4 syarat. Yang pertama apa tadi? Dia harus lafat, kedua harus dia murakkab, ketiga mufid, yang keempat wad'ul arabi. Oke, harus menjamak 4 itu. Di sini ada perkataan yang jahul mujtahidu. Seorang yang bersungguh-sungguh dia sukses, nanti akan sukses maksudnya ya. Karena ini fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari menunjukkan makna nanti atau akan sekarang atau akan datang. Oke, ini menjamak 4 tadi ya. Karena dia perkataan orang Arab, dia lafaz juga yang mencakup huruf-huruf hijaiyah, dia juga mufid, memberikan faedah yang sempurna. Begitu pula dia adalah tersusun dari minimal 2 buah kata murakkab tadi ya. Wa qaulu ta'ala, contoh lagi perkataan Allah, firman Allah, ista'inu bisabri wassalah. Iya. Minta tolonglah pada Allah dengan salat dan juga sabar. Faqulu wahidin min hadainil misalaini yusamma kalaman fi silahin nuhat. Maka setiap satu ini dari 2 buah contoh tadi dia adalah dinamakan kalam ya secara istilah ahlu nahwi. Li'annahu jama'a al-umur al-arba'ah, karena mencakup 4
hal tadi ya, fawal lafat yang pertama lafat li'annahu shautun mustamilun ala ba'dil hurufil hijaiyah karena mencakup ya suara yang mencakup dari beberapa huruf hijaiyah. Wal murakkab yang dia tersusun ya litaraqqubihi min kalimatain fa au aksar karena dia tersusun dari dua buah kata atau lebih. Wa mufid yang ketika mufid li'annahu afada faidatan tamatan yasun sukutul mutakallimi 'alaiha. Oke, seperti itu ya karena seorang yang berbicara dengannya dia sudah baik mengatakan itu dan dia berhentinya itu dianggap baik. Wa maudu'un bil wad'il arabi dan dia juga disusun atau dikatakan oleh orang-orang Arab sebagai bahasa mereka. Li'annahum mimma istamalatul arabu fi kalamiha. Itu tadi ya. Bisa dipahami insyaallah, bisa diulang-ulang video ini dan karena waktu sudah maghrib dan selesai dari pembahasan pertama tentang ta'riful kalam, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.